menatap layar ponselnya dengan wajah muram. Semua tiket kereta dan pesawat menuju kampung halamannya sudah habis terjual. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah bus malam, sesuatu yang sudah lama ia hindari sejak pengalaman buruk beberapa tahun silam. Namun, tak ada waktu untuk ragu. Ia segera memesan tiket terakhir yang tersedia dan bersiap untuk perjalanan panjang menuju tanah kelahirannya. Saat tiba di terminal, Rini mendesah pelan. Keramaian khas musim mudik membanjiri setiap sudut, suara para pedagang berlomba dengan deru mesin kendaraan yang bersiap berangkat. Ia menarik koper kecilnya menuju loket keberangkatan, memastikan dirinya berada di jalur yang benar. Udara malam terasa lengket di kulitnya, bercampur bau knalpot dan aroma gorengan dari warung-warung kecil di sekitarnya. Begitu memasuki bus, Rini melirik sekeliling. Hampir semua kursi sudah terisi. Ia melangkah ke barisan tengah, mencari nomor tempat duduknya. Di sana, seorang pria berusia sekitar 50-an sudah duduk lebih dulu di samping jendela. Wajahnya tampak ramah, dengan garis-garis halus di sekitar matanya yang memberi kesan bijaksana. Saat Rini menaruh tasnya di atas, pria itu tersenyum tipis dan mengangguk sopan. "Selamat malam, Mbak. Mau saya bantu dengan tasnya?" Suara pria itu terdengar hangat, membuat Rini sedikit terkejut. "Oh, tidak perlu, Pak. Terima kasih," jawabnya sambil duduk di sebelah pria itu, merapikan letak syalnya yang sedikit miring. Bus mulai bergerak perlahan, meninggalkan terminal yang masih dipenuhi calon penumpang. Rini menyandarkan kepala ke kursi, mencoba menikmati perjalanan. Namun, pikirannya terusik oleh sesuatu, perasaan aneh yang membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang pria di sampingnya. Tak lama kemudian, pria itu membuka percakapan. "Mudik kemana, Mbak?" tanyanya dengan nada santai. "Ke Purwokerto, Pak. Bapak sendiri?" Rini berusaha terdengar ramah meski masih merasa canggung. "Saya juga ke arah sana, kampung halaman lama yang jarang saya kunjungi," jawabnya sambil menatap keluar jendela, seolah kenangan lama tengah berkelebat di benaknya. Percakapan mereka berhenti sejenak, namun suasana di antara mereka terasa nyaman. Di luar, cahaya lampu jalan berpendar samar, menemani perjalanan yang baru saja dimulai. Rini tak tahu bahwa malam ini akan menjadi lebih dari sekadar perjalanan pulang, akan ada cerita yang tertulis dalam ingatannya, sebuah kisah yang tak pernah ia duga. Udara di dalam bus mulai terasa dingin seiring malam yang semakin larut. Rini merapatkan syalnya, mencoba menghalau rasa dingin yang merayap di kulitnya. Di luar, langit yang tadinya cerah perlahan berubah kelam, diselimuti awan tebal yang mengancam menumpahkan hujan. Rini melirik pria di sebelahnya, Pak Asep, yang masih duduk dengan tenang, sesekali menatap keluar jendela dengan tatapan penuh makna. Hujan pertama turun perlahan, menari di atas kaca jendela bus. Tetesan air membentuk pola acak, bergerak sesuai irama kendaraan yang melaju di jalanan basah. Petir menyambar di kejauhan, mengiringi rintik hujan yang semakin deras. Rini menggigit bibirnya, tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Bapak sering naik bus malam begini?" Suaranya terdengar pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Pak Asep menoleh dan tersenyum kecil. "Dulu sering, waktu masih muda. Sekarang sudah jarang, hanya sesekali kalau kangen suasana perjalanan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kadang perjalanan panjang seperti ini memberi kesempatan untuk mengenang masa lalu." Jawaban itu menarik perhatian Rini. Ada sesuatu di balik cara Pak Asep berbicara, seperti seseorang yang menyimpan cerita lama, kisah yang belum sepenuhnya usang. "Masa lalu seperti apa?" tanyanya hati-hati, takut menyinggung sesuatu yang mungkin terlalu pribadi. Pak Asep menghela napas ringan, menatap jendela seolah mencari jawabannya di balik tirai hujan. "Dulu, ada seseorang yang sering bepergian dengan saya. Kami punya impian untuk menjelajahi banyak tempat bersama, tapi waktu berkata lain. Hidup membawa kami ke arah yang berbeda." Suaranya terdengar lembut, namun di baliknya terselip kepedihan yang samar. Rini terdiam, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Ia tak ingin mendesak, tapi rasa penasaran mulai menguasai pikirannya. "Apakah Bapak masih sering memikirkan orang itu?"
Tanyanya pelan. Pak Asep tersenyum tipis. Kadang, dalam perjalanan seperti ini, bayangannya datang kembali. Bukan karena saya tidak bisa melupakan, tapi karena ada kenangan yang memang ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Hening sejenak, suara hujan menjadi latar yang sempurna untuk momen itu. Rini menggenggam tangannya sendiri, merasa bahwa malam ini bukan hanya sekadar perjalanan pulang. Ada sesuatu yang perlahan-lahan menyusup ke dalam hatinya, sebuah pelajaran tentang waktu, kehilangan, dan kenangan yang tak bisa dihapus begitu saja. Perjalanan masih panjang, dan Rini tahu bahwa ini baru awal dari kisah yang akan terungkap sedikit demi sedikit. Bas melaju menembus hujan yang belum juga reda. Cahaya dari lampu jalan berpendar di genangan air, menciptakan bayangan-bayangan yang bergetar setiap kali roda melintas. Rini melirik jam di ponselnya, sudah hampir tengah malam. Tubuhnya mulai terasa pegal setelah berjam-jam duduk, dan kantuk mulai merayap di kelopak matanya. Tiba-tiba, bas melambat dan berbelok ke sebuah rest area sederhana di pinggir jalan. Lampu-lampu neon yang temaram menerangi warung-warung kecil dan beberapa kios yang masih buka. Suara pengumuman dari sopir membangunkan beberapa penumpang yang tertidur. Kita istirahat sebentar, sekitar 20 menit. Rini menghela napas lega. Ia butuh meregangkan badan dan mungkin secangkir kopi panas untuk menghangatkan diri. Saat hendak berdiri, Pak Asep di sampingnya juga mulai bergerak, merapikan jaketnya yang sedikit kusut. "Turun sebentar, Mbak," tanyanya dengan senyum ramah. Rini mengangguk. Iya, rasanya perlu kopi. Mereka melangkah keluar bersama, disambut angin malam yang membawa aroma tanah basah dan asap dari dapur warung. Beberapa penumpang lainnya sudah lebih dulu masuk ke warung terdekat, memesan makanan hangat untuk mengisi perut. Pak Asep berjalan santai menuju sebuah warung kecil dengan spanduk yang sedikit lusuh bertuliskan, "Kopi dan mie rebus Pak Gino." "Di sini aja, kopinya enak," kata Pak Asep, seolah sudah akrab dengan tempat itu. Rini menurut dan duduk di bangku kayu yang agak dingin karena udara malam. Seorang pria tua, mungkin pemilik warung, segera menghampiri mereka. "Seperti biasa, Pak Asep?" tanyanya dengan nada akrab. Rini menatap pria di sampingnya dengan alis terangkat. "Bapak langganan di sini." Pak Asep tertawa kecil. "Dulu waktu masih sering mudik naik bus, saya hampir selalu berhenti di sini. Sudah puluhan tahun warung ini berdiri." Seketika, pesanan mereka datang, 2 cangkir kopi hitam yang mengepul hangat, aromanya pekat dan menggoda. Rini meniup permukaan cangkirnya sebelum menyeruput pelan. Rasa pahit yang khas langsung menyergap lidahnya, tetapi justru itulah yang membuatnya merasa lebih segar. "Jadi, Bapak sering mudik ke kampung halaman dulu?" tanya Rini, melanjutkan percakapan yang sempat terhenti di dalam bus. Pak Asep mengangguk, matanya menerawang ke kejauhan. "Dulu, mudik selalu penuh cerita. Ada rasa rindu, ada semangat, dan ada seseorang yang menunggu di rumah. Tapi sekarang, semua sudah berbeda." Rini mendengar ada nada sendu dalam suaranya. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi memilih untuk tidak memaksa. Setiap orang memiliki kenangan yang mereka simpan sendiri, dan mungkin beberapa di antaranya terlalu berharga untuk dibagi. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan udara segar yang menyelinap di antara mereka. Di kejauhan, sopir bus mulai memanggil penumpang kembali. Pak Asep menghabiskan sisa kopinya dalam satu tegukan, lalu berdiri. "Ayo, perjalanan kita masih panjang," katanya sambil tersenyum. Rini mengikuti langkahnya, merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Entah mengapa, percakapan sederhana di tengah malam ini terasa lebih hangat dari kopi yang baru saja ia nikmati. Malam ini, perjalanan pulang bukan hanya tentang kembali ke rumah. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang baru mulai ia sadari. Bus kembali melaju, meninggalkan rest area yang mulai sepi. Rini menyandarkan kepalanya ke jendela, mengamati bayangan pohon-pohon yang sesekali diterangi lampu jalan. Kopi yang baru diminumnya masih meninggalkan kehangatan di tenggorokannya, tetapi pikirannya justru terasa semakin penuh. Ia melirik Pak Asep yang duduk di sebelahnya. Pria itu diam,
Tatapannya lurus ke depan, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya, sesuatu yang tak bisa Rini abaikan. Seolah di dalam pikirannya, ia sedang mengembara ke masa lalu yang jauh. Rini menghela napas pelan. Bapak tadi bilang, dulu ada seseorang yang selalu menemani perjalanan mudik Bapak. Tanyanya hati-hati. Pak Asep menoleh perlahan. Ia tidak langsung menjawab, tetapi senyumnya mengembang tipis. Iya, katanya akhirnya. Seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidup saya. Rini menunggu, tidak ingin memotong cerita yang mungkin sulit untuk diungkapkan. Namanya Sari, lanjut Pak Asep, suaranya melembut. Kami bertemu pertama kali dalam perjalanan mudik, persis seperti ini. Waktu itu, saya masih muda, baru bekerja di kota. Dia juga sama, seorang perempuan perantauan yang ingin pulang ke kampung halamannya. Kami duduk bersebelahan, seperti kita sekarang. Rini tersenyum kecil. Sepertinya ini bukan pertemuan biasa. Pak Asep tertawa pelan, tetapi matanya menyimpan cahaya nostalgia. Memang tidak, entah bagaimana, obrolan kami mengalir begitu saja. Kami bercerita tentang banyak hal, pekerjaan, mimpi, bahkan hal-hal kecil seperti makanan favorit dan tempat-tempat yang ingin kami kunjungi. Perjalanan yang panjang terasa begitu singkat. Rini bisa membayangkan itu. Terkadang, ada orang-orang yang datang dalam hidup kita dengan cara yang tak terduga, membawa kehangatan yang sulit dijelaskan. Kami bertukar alamat saat tiba di tujuan, lanjut Pak Asep. Lalu, surat mulai datang bergantian. Setiap mudik, kami selalu berusaha naik bus yang sama, di jam yang sama, berharap bisa kembali duduk bersebelahan. Rini merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya. Lalu apa yang terjadi? Tanyanya, meskipun ia bisa menebak bahwa cerita ini tidak berakhir dengan bahagia. Pak Asep menghela napas panjang. Hidup membawa kami ke jalan yang berbeda. Saya diterima bekerja di luar negeri selama beberapa tahun. Sementara Sari, dia menikah dengan seseorang yang sudah lama dijodohkan keluarganya. Hening menyelimuti di antara mereka. Hanya suara mesin bas dan sesekali deru angin yang terdengar. Apakah Bapak pernah bertemu dengannya lagi? Rini bertanya dengan nada lebih pelan. Pak Asep menggeleng. Tidak, tapi setiap kali saya naik bus malam seperti ini, saya selalu teringat padanya. Seolah-olah, di setiap perjalanan, ada jejak yang ia tinggalkan. Rini terdiam, membiarkan cerita itu meresap dalam pikirannya. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi ia memahami perasaan itu, kerinduan yang tidak selalu berarti ingin kembali, tetapi lebih kepada menghargai kenangan yang pernah ada. Perjalanan masih panjang, tetapi malam ini, Rini menyadari sesuatu, kadang, pertemuan singkat dalam perjalanan bisa meninggalkan jejak yang bertahan seumur hidup. Hening masih menyelimuti kursi mereka. Rini menatap keluar jendela, tetapi pikirannya melayang pada cerita Pak Asep. Ia bisa merasakan betapa dalamnya perasaan yang masih tersimpan dalam hati pria itu, meskipun waktu telah berlalu begitu lama. Pak Asep menghela napas, matanya menatap lurus ke depan, tetapi ada bayangan kenangan yang tampak jelas di wajahnya. Terkadang, saya bertanya-tanya, bagaimana hidupnya sekarang? Apakah dia bahagia? Apakah dia masih mengingat perjalanan-perjalanan kami? Rini menggigit bibirnya, merasa bahwa di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang belum terucap. Bapak masih menyimpan sesuatu untuknya, bukan? Tanyanya pelan. Pak Asep tersenyum samar. Mungkin. Atau mungkin saya hanya menyimpan sesuatu untuk diri saya sendiri. Rini menunggu, tidak ingin memaksa, tetapi berharap pria itu akan melanjutkan. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian, Pak Asep merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sesuatu, sebuah amplop berwarna kecoklatan, sudah agak lusuh di bagian tepinya. Saya menulis surat ini bertahun-tahun lalu, katanya, memutar amplop itu di antara jari-jarinya. Untuk Sari, tapi saya tidak pernah mengirimkannya. Rini menatap amplop itu dengan rasa penasaran. Kenapa tidak? Pak Asep menghela napas, menatapnya dengan mata yang penuh cerita. Karena ketika saya akhirnya memberanikan diri untuk mencarinya, saya mendapat kabar bahwa dia sudah pindah. Tidak ada yang tahu kemana.
Saya terlambat. Ada keheningan yang berat di antara mereka. Rini bisa merasakan beban yang disimpan dalam surat itu, kata-kata yang tak pernah sampai, perasaan yang tak pernah tersampaikan. Apa yang Bapak tulis dalam surat itu? Tanyanya dengan suara lebih lembut. Pak Asep tersenyum kecil, tetapi matanya tampak berkabut. Sesuatu yang seharusnya saya katakan sejak dulu. Bahwa saya ingin bersamanya, bahwa saya ingin dia menunggu saya. Tapi hidup tidak selalu memberi kita kesempatan kedua. Rini menatap pria itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, kehilangan seseorang atau tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Bus melaju semakin jauh, melewati jalan-jalan yang sunyi, di bawah langit yang mulai cerah setelah hujan reda. Tapi di dalam hati Pak Asep, awan mendung itu masih tetap ada, menyimpan rahasia yang hanya bisa dikenang, bukan diungkapkan. Rini menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, mungkin, meskipun surat itu tak pernah sampai, dia tetap tahu. Pak Asep menoleh padanya, menatap dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum dengan lega, seolah beban yang selama ini ia bawa perlahan mulai menghilang. Perjalanan masih panjang, tetapi malam ini, sebuah rahasia akhirnya menemukan tempatnya. Perlahan, bus melaju di jalanan yang mulai diterangi cahaya fajar. Langit yang tadinya gelap kini berangsur-angsur berubah, semburat jingga dan ungu bercampur di cakrawala. Rini menyandarkan kepalanya ke kursi, tetapi pikirannya masih terjebak dalam cerita Pak Asep. Seorang pria yang menyimpan surat selama bertahun-tahun tanpa pernah mengirimkannya, itu bukan sekadar kisah cinta yang gagal, melainkan sebuah penyesalan yang menua bersama waktu. Pak Asep menggeliat sedikit di kursinya, lalu berkata dengan suara yang lebih ringan dari sebelumnya, saya rasa ini pertama kalinya saya bercerita tentang Sari setelah sekian lama. Rini menoleh, tersenyum tipis. Kadang, kita butuh seseorang yang mau mendengarkan, kan? Pak Asep tertawa kecil, tetapi kali ini tanpa nada pahit. Mungkin, atau mungkin saya hanya ingin memastikan bahwa setidaknya satu orang tahu bahwa dia pernah ada dalam hidup saya dengan cara yang begitu berarti. Hening sejenak, di luar, sawah dan perbukitan mulai terlihat samar-samar dalam temarang pagi. Beberapa penumpang mulai terbangun, merapikan barang-barang mereka, bersiap untuk tiba di tujuan masing-masing. Rini melirik jam di ponselnya. Berapa lama lagi kita sampai di kota tujuan? Pak Asep menatap keluar jendela, seolah mengukur jarak dengan matanya sendiri. Sekitar 1 jam lagi, tapi saya turun lebih dulu, di kota kecil sebelum terminal utama. Rini sedikit terkejut. Oh, Bapak tidak langsung ke tujuan akhir? Pak Asep menggeleng. Saya ada janji dengan seseorang. Seorang teman lama yang ingin saya temui sebelum perjalanan benar-benar berakhir. Rini mengangguk, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Namun, dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mungkin, teman lama, yang dimaksud adalah Sari? Apakah Pak Asep akhirnya menemukan jejaknya? Beberapa menit kemudian, bus berbelok ke jalan yang lebih kecil, melewati kota-kota yang masih terlelap di pagi buta. Aroma hujan semalam masih tersisa di udara, bercampur dengan bau tanah dan dedaunan yang segar. Ketika bus akhirnya berhenti di sebuah kota kecil, Pak Asep berdiri dan mengambil tasnya. Rini ikut berdiri, menatap pria itu dengan rasa penasaran yang masih tersisa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, Rini, ujar Pak Asep sambil tersenyum. Perjalanan ini terasa lebih ringan karena ada teman berbagi. Rini tersenyum balik. Hati-hati, Pak. Semoga pertemuannya berjalan lancar. Pak Asep mengangguk, lalu melangkah turun. Rini menatapnya dari jendela, melihat pria itu berdiri sejenak, mengamati sekelilingnya. Kemudian, dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju arah yang tidak diketahui Rini. Bus kembali melaju, meninggalkan kota kecil itu. Namun, dalam hati Rini, sebuah pertanyaan masih menggantung, apakah perjalanan Pak Asep kali ini akan menutup cerita lama, atau justru membuka lembaran baru? Rini masih menatap keluar jendela, membayangkan kemana langkah Pak Asep membawanya.
Ada sesuatu yang terasa menggantung di udara, seperti akhir yang belum selesai, atau mungkin sebuah awal yang baru. Bas terus melaju, tetapi pikirannya tertinggal di kota kecil itu. Entah mengapa, ia merasa perjalanan Pak Asep bukan sekadar kunjungan biasa. Ada sesuatu yang belum selesai di masa lalunya, dan mungkin pagi ini adalah saatnya untuk menutup atau membuka kembali cerita itu. Sementara itu, di trotoar yang basah oleh embun pagi, Pak Asep melangkah dengan hati-hati. Ia sudah tahu kemana harus pergi. Tangannya menggenggam erat amplop lusuh yang selama ini hanya menjadi saksi bisu dari perasaannya. Langkahnya terhenti di depan sebuah rumah tua dengan pekarangan kecil yang dipenuhi bunga-bunga berwarna ungu. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba berpacu lebih cepat. Pintu rumah itu terbuka. Seorang wanita paruh baya muncul, mengenakan kain batik dan sweater tipis. Wajahnya penuh ketenangan, tetapi begitu melihat Pak Asep, ia terdiam. Mata mereka bertemu dalam kebisuan yang lebih nyaring dari kata-kata. "Sari," suara Pak Asep nyaris berbisik, seolah takut kenyataan akan menghilangkan momen ini. Wanita itu menatapnya, lalu tersenyum. "Asep, aku tidak menyangka." Ada banyak yang ingin Pak Asep katakan, tetapi untuk beberapa detik, ia hanya berdiri di sana, membiarkan waktu berbicara sendiri. "Aku selalu bertanya-tanya apakah kita akan bertemu lagi," lanjut Sari. "Dan ternyata, kau datang di saat yang tepat." Pak Asep menatap amplop di tangannya, lalu mengulurkannya dengan sedikit ragu. "Aku menulis ini bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah mengirimkannya, tapi mungkin sudah saatnya kau membacanya." Sari menerima amplop itu dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata, mungkin perasaan yang tak pernah benar-benar pudar. Mereka duduk di teras rumah, di antara pagi yang semakin terang. Sari membuka surat itu perlahan, matanya menyusuri setiap baris dengan penuh perasaan. Pak Asep menunggu, tanpa berani menatap langsung. Ketika Sari selesai membaca, ia menghela napas panjang, lalu menatap Pak Asep dengan mata yang berkaca-kaca. Seandainya surat ini sampai lebih cepat, mungkin segalanya akan berbeda. Pak Asep tersenyum, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan pengertian. "Mungkin, tapi aku percaya, setiap perjalanan membawa kita ke tempat yang seharusnya." Sari menggenggam tangannya sebentar, seolah mengucapkan sesuatu tanpa kata. "Asep, kau tahu, meski hidup membawaku ke jalan yang berbeda, aku tidak pernah melupakan perjalanan-perjalanan kita." Pak Asep mengangguk. "Aku juga." Di antara mereka, tak perlu ada kata "andai" atau "seharusnya". Yang ada hanyalah dua hati yang saling memahami, meski tak lagi berjalan di jalur yang sama. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang, menandakan pagi telah datang sepenuhnya. Pak Asep merasa beban yang selama ini ia bawa perlahan menghilang. Perjalanan akhirnya benar-benar sampai di sini.